Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, NIM 1747241057, kelas 99 pilihan. Nah, pada mata kuliah Demokrasi dan HAM ini kita akan membahas mengenai uji komparasi penegakan hak asasi manusia antar negara di tengah pandemi COVID-19 ini. Coronavirus pertama kali ditemukan pada akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini pertama kali diagnosa oleh seorang dokter yang menyampaikan informasi ini kepada rekan medisnya bahwa terdapat virus yang gejalanya hampir sama dengan virus SARS. Namun pemerintah Cina melakukan penahanan kepada dokter ini karena dianggap telah menyebarkan rumor. Nah, sejak saat itu pemerintah Cina berusaha dengan keras untuk menutup informasi mengenai virus ini, sehingga sampai sekarang virus ini telah menyebar hampir di seluruh dunia. Jutaan korban telah direnggut oleh virus ini karena sejak awal jika pemerintah Cina tidak berusaha untuk menyembunyikan informasi, menutup informasi mengenai virus ini, maka dunia bisa segera mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan. Nah, di Cina sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti salah satu contoh yaitu adanya intimidasi terhadap jurnalis senior di sebuah media pemberitaan di Cina, dan juga melakukan intimidasi kepada masyarakat sipil yang telah menyebarkan video mengenai virus corona ini. Nah, di Indonesia saja sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, sejak saat itu kasus virus corona terus melunjak, yaitu sampai saat ini hampir 3 juta masyarakat di dunia telah terinfeksi virus corona, dan di Indonesia sendiri hampir 30.000 telah corona. Nah, untuk mengatasi penyebaran virus corona ini, pemerintah sejak awal telah melakukan kebijakan yaitu beribadah, bekerja, dan belajar di rumah. Nah, pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan bahwa wabah ini sebagai darurat kesehatan. Nah, untuk itu melalui keputusannya, Presiden menetapkan pembatasan sosial skala besar. Nah, pembatasan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun, menurut Komnas HAM, penyebaran virus corona ini dan adanya kebijakan PSBB ini dapat mengakibatkan timbulnya berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, Amnesty International Indonesia sendiri mencatat ada 4 hak yang akan terdampak secara signifikan terhadap penyebaran virus corona ini. Yang pertama yaitu hak atas kesehatan, yang kedua hak atas privasi, yang ketiga yaitu hak atas bekerja, yang keempat yaitu hak atas memperoleh informasi. Pemerintah Indonesia telah dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap menutup informasi mengenai virus corona ini. Seperti kasus-kasus yang terinfeksi, pemerintah Indonesia seakan tertutup mengenai data virus corona ini. Nah, di bidang kesehatan saja, penyediaan APD atau alat pelindungan diri itu sangat tidak memadai, sehingga tenaga kesehatan dapat terinfeksi dengan mudah oleh virus corona ini. Bahkan tenaga kesehatan
menggunakan bahan plastik daur ulang untuk dijadikan sebagai alat perlindungan diri. Nah, untuk mensiasati semua itu, pemerintah bergerak dengan mengajak seluruh masyarakat agar tetap di rumah untuk mencegah memutus rantai penyebaran virus corona ini. Nah, PBB sendiri mencatat Amnesty International kemarin merilis beberapa laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu di Cina sendiri telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan melibatkan seorang dokter yang ditahan karena dianggap telah menyebarkan rumor mengenai virus corona ini. Kemudian dilakukan intimidasi kepada wartawan senior dan masyarakat sivil mengenai virus ini. Di Thailand sendiri, menurut Amnesty International, melakukan pembatasan penggunaan media sosial dengan membungkam mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Advokasi dan Kebijakan Amnesty International. Nah, di India sendiri melakukan lockdown, dan juga pemerintah India menganggap bahwa masyarakat India yang telah mengikuti Ijtima Ulama di Goa itu sebagai klaster penyebaran virus corona, sehingga terjadi intimidasi kepada masyarakat India yang telah mengikuti Ijtima Ulama ini. Selanjutnya di Kamboja, yaitu pemerintah berusaha melakukan provokasi terhadap masyarakat agar pihak oposisi tidak dapat melakukan hal-hal yang dapat meruntuhkan pemerintahan Kamboja. Untuk memutus penyebaran virus corona ini, di negara-negara lain telah melakukan lockdown untuk bisa segera pulih dari virus corona ini. Tetapi di Indonesia hanya menetapkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial skala besar. Oleh karena itu, pihak Komnas HAM menyebut bahwa Polri harus selektif dalam melakukan tugasnya, karena bisa saja pada saat melakukan tugasnya bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Dan juga COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai saat ini, kita harus siap menghadapi tatanan kehidupan baru, yaitu kebijakan new normal. Tetapi hal itu tidak membuat kita lalai akan bahaya dari virus corona sendiri. Terbukti dengan kejadian yang terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan melakukan lockdown kedua setelah menerapkan new normal, tetapi terjadi gelombang kedua penyebaran virus corona. Mari kita bersama-sama untuk terus menjaga kesehatan. Mari sama-sama saling membahu untuk melewati virus corona ini. Nah, itulah tadi bahasan kita mengenai studi komparasi penegakan hak asasi manusia antar negara di tengah pandemi virus corona ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.